Di hutan Kalimantan, ada wilayah yang jarang disentuh manusia. Aksesnya sulit, vegetasinya rapat, dan sebagian besar aktivitas terjadi di luar jangkauan penglihatan. Di tempat seperti inilah, hidup satu spesies kucing liar yang keberadaannya sering diketahui, tetapi hampir tidak pernah disaksikan secara langsung. Hewan ini tidak meninggalkan suara keras. Ia tidak menandai wilayahnya dengan cara mencolok. Bahkan jejak langkahnya pun sulit ditemukan. Namun keberadaannya dapat dikenali dari tanda-tanda tidak langsung, seperti bekas cakaran di batang pohon, jalur pergerakan di semak, atau hasil rekaman kamera pemantau yang dipasang berbulan-bulan. Bagi banyak peneliti, pertemuan langsung dengan spesies ini bukan hal yang biasa. Hutan Kalimantan sendiri merupakan salah satu ekosistem paling kompleks di Asia Tenggara. Lapisan pohon yang tinggi menciptakan ruang hidup vertikal, bukan hanya di tanah, tetapi juga di atas kepala. Di lingkungan seperti ini, penglihatan terbatas dan jarak pandang pendek. Hal tersebut membuat banyak hewan, termasuk predator, bergantung pada strategi yang tidak mengandalkan kekuatan terbuka. Ia bukan hewan yang mendominasi dengan ukuran tubuh terbesar, melainkan dengan kemampuan beradaptasi dan cara hidup yang efisien. Keberadaannya sering luput dari perhatian, bukan karena jumlahnya banyak, tetapi karena kemampuannya untuk tetap tersembunyi. Untuk memahami hewan ini, kita tidak bisa hanya melihat hasil akhirnya. Kita perlu menelusuri bagaimana ciri fisiknya terbentuk, bagaimana ia menggunakan lingkungannya, dan mengapa keberadaannya menjadi penting dalam keseimbangan hutan Kalimantan. Dari titik inilah pembahasan dimulai, bukan dari penampakan, tetapi dari pertanyaan dasar. Makhluk seperti apa yang hidup tanpa terlihat, namun tetap memegang peran penting di dalam ekosistemnya? Hewan yang akan kita bahas ini dikenal sebagai macan dahan Kalimantan. Dalam klasifikasi ilmiah, spesies ini memiliki nama Neophelis diardi borneensis. Ia termasuk dalam keluarga Felidae dan merupakan subspesies macan dahan Sunda yang hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Secara ukuran, macan dahan Kalimantan tergolong kucing liar berukuran sedang. Panjang tubuhnya berkisar antara 70 hingga 110 cm, belum termasuk ekor yang hampir sama panjang dengan tubuhnya. Berat badannya relatif ringan jika dibandingkan dengan kucing besar lain, namun proporsi tubuhnya menunjukkan keseimbangan antara kelincahan dan kekuatan. Ciri yang paling mudah dikenali adalah pola bulunya. Bulu macan dahan memiliki corak menyerupai bentuk awan atau noda besar dengan tepi gelap. Pola ini tidak berfungsi sebagai hiasan, melainkan sebagai kamuflase yang sangat efektif di lingkungan hutan tropis yang penuh bayangan dan cahaya terputus. Macan dahan sering disalahartikan sebagai macan tutul atau bahkan harimau muda. Namun secara genetik dan evolusi, posisinya berbeda. Ia tidak termasuk kucing besar seperti harimau atau singa, tetapi juga tidak sepenuhnya serupa dengan kucing kecil. Posisi unik ini tercermin dari struktur tengkorak dan gigi taringnya. Taring macan dahan sangat panjang. Proporsi tersebut menunjukkan strategi berburu yang mengandalkan serangan cepat dan presisi, bukan kejaran panjang. Sebagai spesies endemik, keberadaan macan dahan Kalimantan tidak dapat dipisahkan dari kondisi pulau itu sendiri. Ia tidak ditemukan secara alami di wilayah lain di dunia. Identitas biologisnya terbentuk oleh isolasi geografis dan lingkungan hutan Kalimantan yang khas. Memahami siapa macan dahan Kalimantan secara ilmiah adalah langkah awal untuk memahami bagaimana ia bertahan hidup. Dari sini, perhatian dapat diarahkan pada bagaimana tubuhnya bekerja dan mengapa struktur fisiknya sangat sesuai dengan lingkungan tempat ia hidup. Struktur tubuh macan dahan Kalimantan menunjukkan bahwa hewan ini tidak dirancang untuk berburu di ruang terbuka.
Seluruh anatominya mencerminkan kehidupan yang sangat bergantung pada lingkungan hutan yang bertingkat, terutama area pepohonan. Setiap bagian tubuhnya memiliki fungsi spesifik yang mendukung pergerakan di ruang sempit dan tidak stabil. Kaki macan dahan relatif pendek namun berotot. Susunan ini memberikan kekuatan dorong yang cukup untuk memanjat batang pohon sekaligus menjaga keseimbangan saat berpindah di cabang yang sempit. Pergelangan kakinya memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, memungkinkan arah gerak yang lebih variatif dibandingkan kebanyakan kucing lain. Kemampuan ini penting untuk naik, turun, dan berpindah posisi dengan cepat tanpa kehilangan kontrol. Ekor macan dahan memiliki panjang hampir setara dengan tubuhnya. Fungsi utama ekor ini adalah sebagai alat penyeimbang. Saat bergerak di ketinggian, perubahan kecil pada posisi tubuh dapat beresiko jatuh. Ekor membantu menjaga pusat gravitasi agar tetap stabil, terutama ketika hewan ini harus berhenti mendadak atau berbelok di cabang pohon. Bagian leher dan rahang menunjukkan kekuatan yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Otot leher yang berkembang mendukung penggunaan taring panjang untuk menahan dan melumpuhkan mangsa. Strategi ini memungkinkan serangan singkat dan efisien, sangat sesuai dengan kondisi hutan yang tidak memungkinkan pengejaran jarak jauh. Bentuk tubuh yang relatif ramping juga berperan penting. Dengan profil seperti ini, macan dahan dapat bergerak di antara dedaunan tanpa banyak suara dan tanpa menarik perhatian. Setiap gerakan dirancang untuk efisiensi energi, bukan kecepatan terbuka. Adaptasi fisik ini tidak muncul secara kebetulan. Ia merupakan hasil tekanan lingkungan yang berlangsung lama. Untuk memahami perilaku macan dahan, tubuhnya memberikan petunjuk paling awal tentang bagaimana ia memilih untuk hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Cara hidup macan dahan Kalimantan tidak dapat dipahami melalui pengamatan singkat. Hewan ini menjalani kehidupan yang sebagian besar berlangsung jauh dari perhatian, baik manusia maupun satwa lain. Aktivitas hariannya jarang terjadi di waktu terang, dan hampir seluruh pergerakannya berlangsung ketika kondisi hutan mulai gelap. Sebagai hewan soliter, macan dahan tidak hidup dalam kelompok. Setiap individu menempati wilayah jelajahnya sendiri, yang dapat mencakup area hutan yang luas. Batas wilayah ini tidak dijaga melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui penandaan tidak langsung seperti cakaran atau aroma. Cara ini mengurangi kebutuhan konflik fisik dan memungkinkan penggunaan energi yang lebih efisien. Perilaku berburu macan dahan sangat mengandalkan kesabaran. Ia tidak mengejar mangsa dalam jarak jauh. Sebaliknya, ia memanfaatkan posisi tinggi, penglihatan yang terlatih dalam kondisi minim cahaya, serta kemampuan untuk diam dalam waktu lama. Mangsa yang dipilih umumnya hewan berukuran kecil hingga sedang, termasuk mamalia hutan dan burung yang bergerak di strata bawah maupun menenah. Interaksi macan dahan dengan lingkungannya bersifat selektif. Ia tidak menjelajahi hutan secara acak, melainkan mengikuti jalur yang sama berulang kali. Jalur ini seringkali berada di area yang memberikan perlindungan visual, baik dari dedaunan lebat maupun kontur tanah yang tidak rata. Pola pergerakan seperti ini menunjukkan pemahaman spasial yang tinggi terhadap wilayahnya. Informasi tentang perilaku ini sebagian besar diperoleh melalui pengamatan tidak langsung. Kamera pemantau dan analisis jejak memberikan gambaran bahwa macan dahan mampu menyesuaikan jadwal aktivitasnya dengan tingkat gangguan di sekitarnya. Di area yang lebih sering dilewati manusia, ia cenderung bergerak lebih larut dan lebih singkat. Gaya hidup yang tersembunyi ini bukan hanya strategi berburu, tetapi juga bentuk perlindungan diri. Dengan menghindari kontak, macan dahan dapat bertahan di lingkungan yang terus berubah meskipun tekanan eksternal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk memahami mengapa macan dahan Kalimantan memiliki ciri dan perilaku seperti sekarang, kita perlu mundur jauh sebelum hutan Kalimantan terbentuk seperti yang dikenal saat ini.
Sejarah spesies ini tidak hanya ditentukan oleh adaptasi harian, tetapi juga oleh perubahan besar yang terjadi pada permukaan bumi dalam skala waktu ribuan hingga jutaan tahun. Pada masa lalu, wilayah Asia Tenggara tidak terbagi oleh laut seperti sekarang. Permukaan laut yang lebih rendah menciptakan daratan luas yang menghubungkan Asia daratan dengan pulau-pulau besar, termasuk Kalimantan. Kondisi ini memungkinkan perpindahan berbagai spesies mamalia, termasuk nenek moyang macan dahan, ke wilayah yang kini terpisah. Ketika iklim global berubah dan lapisan es mencair, permukaan laut naik secara bertahap. Daratan penghubung hilang, dan populasi hewan yang sebelumnya saling terhubung menjadi terisolasi. Proses inilah yang memisahkan populasi macan dahan di Kalimantan dari kerabatnya di wilayah lain. Isolasi geografis tersebut bukan sekedar memutus hubungan, tetapi juga menciptakan jalur evolusi yang berbeda. Lingkungan hutan Kalimantan yang lembab, bertingkat dan kaya vegetasi memberikan tekanan seleksi yang khas. Dalam kondisi ini, individu yang mampu bergerak dengan efisien di pepohonan, berburu dengan senyap, dan menyesuaikan dengan ruang vertikal memiliki peluang bertahan lebih besar. Seiring waktu, perbedaan-perbedaan kecil ini terakumulasi. Struktur tubuh, pola bulu, serta kecenderungan perilaku berkembang mengikuti kebutuhan lokal. Inilah sebabnya macan dahan Kalimantan dikenali sebagai subspesies tersendiri dengan ciri yang tidak sepenuhnya sama dengan populasi di wilayah lain. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa keberadaan macan dahan Kalimantan bukan hasil kebetulan. Ia adalah produk dari perubahan alam yang berlangsung lama, jauh sebelum aktivitas manusia menjadi faktor dominan. Namun, tekanan yang ia hadapi saat ini berasal dari sumber yang berbeda, dengan kecepatan perubahan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Selama ribuan tahun, perubahan lingkungan yang membentuk macan dahan Kalimantan berlangsung perlahan. Spesies ini memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Namun kondisi tersebut tidak lagi berlaku pada era modern. Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung dalam hitungan dekade, bahkan tahun, dan kecepatannya melampaui kemampuan adaptasi alami. Ancaman terbesar yang dihadapi macan dahan Kalimantan adalah hilangnya habitat. Pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur telah memecah kawasan hutan menjadi fragmen-fragmen kecil yang terpisah. Bagi hewan yang membutuhkan wilayah jelajah luas, fragmentasi ini menciptakan batas yang sulit dilewati. Ketika hutan terpecah, jalur pergerakan alami ikut terputus. Individu yang sebelumnya dapat berpindah untuk mencari mangsa atau pasangan, kini terjebak dalam ruang yang semakin sempit. Kondisi ini meningkatkan persaingan, menurunkan peluang reproduksi, dan dalam jangka panjang mengurangi keberlanjutan populasi. Selain kehilangan ruang hidup, macan dahan juga terdampak oleh berkurangnya ketersediaan mangsa. Aktivitas manusia tidak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mengurangi populasi satwa lain yang menjadi sumber makanan. Ketidakseimbangan ini memaksa macan dahan menjelajah lebih jauh atau mengambil risiko mendekati area yang lebih terbuka. Ancaman lain datang dari perburuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun jarang menjadi target utama, macan dahan tetap terancam oleh jerat yang dipasang untuk satwa lain. Masalah utama dari ancaman modern bukan hanya dampaknya, kehilangan habitat, fragmentasi, dan perburuan membentuk tekanan berlapis yang terjadi bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan bertahan hidup tidak lagi ditentukan oleh kecakapan alami semata. Situasi ini menempatkan macan dahan Kalimantan pada posisi yang sangat rentan. Masa depannya kini lebih banyak ditentukan oleh keputusan manusia daripada proses alam yang selama ini membentuknya. Keberadaan macan dahan Kalimantan saat ini berada di titik yang menentukan. Spesies ini masih bertahan di alam liar, namun dalam kondisi yang semakin terbatas. Ia bukan hewan yang mudah dilihat, bukan pula simbol yang sering muncul di ruang publik. Justru karena itulah keberadaannya sering luput dari perhatian. Macan dahan Kalimantan tidak bergantung pada satu jenis hutan atau satu kawasan kecil. Kelangsungan hidupnya terkait langsung dengan bentang alam yang utuh, berfungsi,
dan saling terhubung. Ketika hutan masih menyatu, ia dapat bergerak, berburu, dan berkembang biak tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko yang diciptakan manusia. Keberadaannya juga mencerminkan kondisi ekosistem secara keseluruhan. Sebagai predator tingkat atas, macan dahan berada di ujung rantai makanan. Jika populasinya menurun, itu bukan peristiwa terisolasi, melainkan tanda bahwa struktur ekosistem di bawahnya ikut terganggu. Dengan kata lain, hilangnya macan dahan akan menjadi indikator rusaknya keseimbangan hutan. Upaya perlindungan terhadap spesies ini tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan perlindungan habitat, pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, serta pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar. Semua langkah tersebut memerlukan waktu, konsistensi, dan keputusan yang berpihak pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Macan dahan Kalimantan tidak beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan perubahan yang terlalu cepat. Ia adalah hasil dari proses alam yang panjang, terbentuk oleh stabilitas hutan selama ribuan tahun. Ketika stabilitas itu hilang, kemampuan bertahannya ikut terancam. Dokumenter ini bukan tentang satu spesies semata. Ia adalah pengingat bahwa di dalam hutan Kalimantan masih ada kehidupan yang berjalan tanpa terlihat, namun memiliki peran penting. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah keberadaan itu tetap berlanjut, atau hanya tersisa dalam catatan dan ingatan.